Pernah kebayang nggak sih kalau sebuah aroma, ya, cuma wangi rempah-rempah yang terbawa angin di lautan, bisa mengubah seluruh dunia? Kedengarannya aneh ya, tapi itulah yang terjadi. Sebuah aroma yang begitu menggoda, sampai-sampai memicu ambisi gila, pertumpahan darah, dan akhirnya menyatukan dunia kita untuk pertama kalinya. Buat kita sekarang cengkih ya, paling buat masak atau campuran rokok. Tapi coba deh bayangin di abad ke-16 seperti yang digambarkan Garcia de Orta ini. Aroma cengkih itu kayak aroma tumpukan emas. Serius, rempah-rempah waktu itu harganya lebih mahal dari emas loh. Jadi simbol status, jadi obat, dan jadi alasan utama orang-orang Eropa nekat berlayar ke ujung dunia. Ini harta karun yang paling dicari saat itu. Pertanyaannya emang terdengar aneh hari ini. Tapi 500 tahun yang lalu, para pelaut itu mempertaruhkan segalanya. Benar-benar segalanya. Nyawa, kapal, harta benda, semuanya. Mereka siap menghadapi kelaparan, penyakit aneh, dan lautan yang sama sekali nggak mereka kenal. Cuma demi sampai ke sumber wangi yang luar biasa ini. Nah, perebutan rempah-rempah ini bukan cuma soal dagang. Ini udah jadi panggung konflik geopolitik yang panas banget antara dua negara adidaya zaman itu, Spanyol dan Portugal. Dan pertarungan mereka ini dipicu oleh selembar kertas, sebuah perjanjian yang secara harfiah membelah dunia jadi dua. Coba bayangin deh, Paus pada dasarnya cuma ngambil peta dunia, terus narik garis lurus dari atas ke bawah, dan bilang, oke, yang sebelah timur punya Portugal, yang sebelah barat punya Spanyol. Masalahnya apa? Kepulauan rempah-rempah alias Maluku yang super berharga itu jatuhnya di sisi timur, wilayahnya Portugal. Wah, ini jadi masalah besar buat Spanyol. Jadi, Spanyol nggak punya pilihan lain. Satu-satunya cara adalah berlayar ke arah sebaliknya, ke barat, muterin bumi buat sampai ke Maluku dari sisi lain. Sebuah rute yang belum pernah ada buktinya sama sekali. Disinilah muncul Ferdinand Magellan. Dia seorang navigator Portugis yang lagi ngambek sama rajanya sendiri. Dan dia yakin banget bisa nemuin jalur mustahil itu untuk Spanyol. Dan disinilah drama yang sesungguhnya dimulai. Pelayaran Magellan ini adalah salah satu kisah paling brutal dalam sejarah manusia. Sebuah pertarungan epik antara ambisi yang membara melawan penderitaan yang gak terbayangkan. Armadanya? Aduh, jauh dari kata keren. Kapalnya udah tua, awaknya campuran orang Spanyol yang curiga sama kapten mereka yang orang Portugis, dan misinya dianggap banyak orang sebagai misi bunuh diri. Tapi untungnya ada Antonio Pigafetta di sana. Catatan hariannya ngasih kita gambaran langsung yang mengerikan tentang apa yang terjadi selanjutnya. Perjalanan ini dari awal aja udah kacau. Magellan harus menghadapi pemberontakan berdarah di Patagonia, bahkan sampai harus mengeksekusi beberapa kaptennya sendiri. Tapi, di tengah semua keputusasaan itu, keajaiban terjadi. Dia berhasil nemuin sebuah selat tersembunyi yang sekarang kita kenal sebagai Selat Magellan. Sayangnya kegembiraan mereka nggak lama, karena di depan mereka terbentang lautan yang jauh lebih besar dan lebih kejam dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Dengerin deh kesaksian Pigafetta ini, intinya adalah ini, mereka benar-benar makan kapal mereka sendiri buat bertahan hidup. Mereka ngunyah kulit sapi yang melapisi tiang kapal, berburu tikus yang harganya selangit, dan banyak yang meninggal karena sariawan parah dan kelaparan saat melintasi lautan kosong yang ironisnya mereka namai Pasifik, yang artinya lautan yang damai. 99 hari. Coba deh bayangin itu. Lebih dari 3 bulan terombang-ambing di lautan tanpa melihat daratan sama sekali. Tanpa makanan segar, dikelilingi oleh air biru tak berujung. Mereka benar-benar berlayar keluar dari peta dunia yang dikenal saat itu. Ketika mereka akhirnya menyentuh daratan, yang sekarang kita kenal sebagai Filipina, penderitaan mereka cuma berganti bentuk. Dari melawan alam, sekarang mereka menghadapi bahaya dari manusia lain. Mereka memang menemukan dunia baru, tapi mereka juga membawa konflik ke sana. Awalnya sih kelihatannya baik-baik aja. Ada rasa ingin tahu, ada upacara persaudaraan darah, tukar-tukaran hadiah, tapi itu nggak bertahan lama. Semua berubah jadi pamer kekuatan. Magellan memamerkan meriam dan baju zirahnya, memaksa para pemimpin lokal buat tunduk sama Raja Spanyol, dan bahkan membakar desa yang berani menolak. Dan kepercayaan diri yang berlebihan inilah yang jadi akhir riwayatnya. Merasa teknologinya nggak terkalahkan, Magellan menyerang seorang kepala suku lokal bernama Lapu-Lapu di Pulau Mactan. Dia salah perhitungan besar. Para pejuangnya kewalahan, dan Magellan, sang visioner yang memimpin armada ini, tewas di pantai yang dangkal ribuan kilometer jauhnya dari rumah. Para awak yang selamat akhirnya berhasil sampai ke Kepulauan Rempah-Rempah. Mereka mengisi kapal mereka dengan cengkih yang sangat berharga. Tapi, mereka kemudian sadar ada masalah yang lebih besar lagi. Ternyata, nggak ada yang tahu cara buat pulang.
Angin dan arusnya membuat perjalanan kembali ke timur melintasi Pasifik kelihatannya mustahil. Yang terjadi selama 40 tahun berikutnya adalah serangkaian kegagalan yang tragis. Spanyol ngirim ekspedisi satu persatu. Loaiza, Saavedra, Villalobos, semuanya berakhir bencana. Kapal hancur, awak kelaparan, ribuan nyawa melayang. Samudra Pasifik ternyata adalah sebuah jebakan satu arah. Kamu bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Jawabannya datang dari seorang pria bernama Andres di Urdaneta. Dia ini salah satu yang selamat dari ekspedisi gagal sebelumnya dan sempat terdampar di Asia selama 1 dekade. Selama itu, dia terus mempelajari pola angin dan akhirnya punya teori yang radikal banget. Untuk bisa kembali ke timur, kamu harus berlayar jauh ke utara dulu, hampir sejajar dengan Jepang, buat menangkap angin yang tepat. Dan pada tahun 1565, dia membuktikannya. Dengan itu, dia mengubah dunia selamanya. Kenapa penemuan Urdaneta ini sepenting itu? Karena rutenya adalah kepingan puzzle terakhir yang hilang. Rute itu adalah kunci yang membuka gerbang sistem ekonomi global pertama di dunia. Rute kembali ini, yang disebut Tornaviaje, untuk pertama kalinya menghubungkan Asia langsung ke benua Amerika. Ini menciptakan semacam jalan tol samudra yang bisa diandalkan. Lalu, apa yang diangkut lewat jalan tol ini? Perak. Perak dalam jumlah yang gila-gilaan, yang ditambang dalam kondisi mengerikan oleh para pekerja paksa pribumi di tempat seperti Potosi di Bolivia, yang sampai dijuluki gunung yang memakan manusia, semuanya mengalir ke Meksiko. Dari Acapulco, kapal-kapal raksasa bernama Galiung Manila membawa semua perak itu menyeberangi Pasifik ke Filipina. Di sana, perak itu ditukar dengan barang-barang mewah dari Tiongkok, sutra, porselen, rempah. Barang-barang ini lalu dibawa kembali ke Amerika dan dari sana lanjut lagi ke Eropa. Untuk pertama kalinya, Eropa, Amerika, dan Asia terhubung dalam satu lingkaran ekonomi raksasa yang terus berputar. Jadi, ini poin utamanya. Kalau kita bicara soal globalisasi, pikiran kita mungkin langsung ke internet atau pesawat jet. Tapi faktanya, globalisasi itu nggak dimulai di sana. Akarnya ada di sini, lahir dari aroma cengkih, kilau perak, dan kegigihan orang-orang yang berhasil memecahkan kode samudra terbesar di dunia. Tapi, jangan pernah kita lupakan harga yang harus dibayar. Dari 5 kapal dan 265 awak yang berangkat bersama Magellan, hanya 1 kapal dan 18 awak yang compang-camping yang berhasil kembali ke Spanyol 3 tahun kemudian, dan menyelesaikan pelayaran pertama mengelilingi dunia. Pelayaran mereka itu secara harfiah menyatukan peta dunia. Mereka menciptakan dunia yang saling terhubung tempat kita hidup sekarang. Sebuah dunia yang digerakkan oleh perdagangan global, pertukaran budaya, tapi juga lahir dari penaklukan dan eksploitasi. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang terus menggema sampai hari ini. Apakah semua itu sepadan?